Atau bisa juga yang seperti ini teman-teman. Your computer is low on memory. To restore enough memory, program to work correctly, save your file and close. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan, salah satu penyebab kenapa RAM kamu penuh, bahkan selalu penuh ya, adalah karena adanya memory leak atau kebocoran memori, teman-teman. Mau tahu apa itu memory leak, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Tonton video ini. Let's get started. Memory leak. Memori itu adalah tahu ya memori, lalu leak itu bahasa Inggris teman-teman, artinya kebocoran. Untuk kata kerjanya itu bocor, untuk kata bendanya itu kebocoran teman-teman. Nah, memori leak ini adalah kondisi ketika aplikasi, ketika program, ataupun ketika layanan service itu menggunakan RAM. Jadi tiga-tiganya ini menggunakan RAM teman-teman. Nah, setelah itu RAM yang mereka gunakan itu gagal untuk dikembalikan kepada sistem. Dia tidak kembalikan ke aplikasi, dia tidak kembalikan ke program, dan dia juga tidak kembalikan kepada services. Beberapa penyebab daripada memory leak ini antara misalnya ya, antara lain satu teman-teman, bug ataupun cacat pada aplikasi. Aplikasi apa saja teman-teman? Misalnya mau aplikasi ini WhatsApp, mau aplikasi browser dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman, ada bug pada driver hardware. Jadi driver yang kamu gunakan teman-teman, misalnya kita masuk sini ya, device manager. Ini ada bug. Kemudian teman-teman, yang ketiga itu ketika kamu membuka, oke lah kita ambil aja ini ya browser ini teman-teman. Kemudian di sini ada yang namanya extension ya, kemudian sini extension, call extension. Nah, extension ini bermasalah teman-teman. Nah, kemudian yang lainnya juga teman, penyebabnya adalah antivirus kamu tidak stabil. Mungkin kamu menggunakan antivirus pihak ketiga dan itu tidak stabil teman-teman. Ada saja permasalahannya. Dan yang terakhir teman-teman, kalau kamu menggunakan game ya, atau kamu suka game dan tiba-tiba saja kamu punya proses ini teman, memori kamu ini tinggi sekali, maka itu adalah karena game kamu belum dioptimalkan. Jadi itu penyebabnya. Kamu sekarang sudah tahu penyebabnya teman-teman. Sekarang gejalanya itu apa? Nah, gejala yang paling mudah sekali teman-teman, ketika kamu coba buka deh task manager kamu lihat adakah aplikasi yang kamu sudah tutup tapi masih ada. Misalnya nih ya, kita ambil aja misalnya ini. Nah, ini kan Microsoft Edge. Sekarang misalnya Microsoft Edge saya tutup teman-teman. Saya tutup dari sini ya. Tiba-tiba saja misalnya Microsoft Edge masih ada di sini ya, dan gede sekali ya, itu berarti itu ciri-ciri untuk memory leak teman-teman. Atau misalnya WhatsApp ini, WhatsApp kamu tutup ya, terus ternyata di sini masih ada. Oke, itu pasti memory leak teman-teman. Gejala yang lainnya teman-teman, ketika kamu gunakan komputer kamu makin lama itu terasa makin lambat sekali. Nah, yang ketiga teman-teman, aplikasi yang kamu buka ya, misalnya kita buka saja di sini inilah, apalagi namanya Firefox teman-teman. Kita buka Firefox ya. Ini ada apa updatean terbaru Firefox ya. Misalnya kamu membuka Firefox lalu dia tidak responsif atau dia not responding, itu berarti itu gejalanya daripada memory leak teman-teman. Yang paling penting juga adalah muncul pesan out of memory. Saya kasih lihat teman-teman ya. Pesannya itu seperti ini teman-teman. Ini ya, out of memory or system resource. Close some windows or program and try again. Atau bisa juga yang seperti ini teman-teman. Your computer is low on memory. To restore enough memory, program to work correctly, save your file and close. Kemudian yang lain juga teman-teman, dalam beberapa kasus yang ekstrim ketika kamu out of memory ya, atau memori kamu leak teman-teman, itu bisa terjadi yang namanya blue screen of death atau blue screen error teman-teman. Nah, sekarang kamu sudah tahu penyebabnya, lalu gejalanya, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya teman-teman. Ada 6 cara yang saya akan berikan teman-teman. Yang pertama, misalnya ya kamu mendapatkan ini, oke, Firefox ini bermasalah, berarti kamu harus tutup aja. Setelah kamu tutup teman-teman, kamu cek apakah Firefox di sini masih ada. Kalau masih ada di sini, artinya kamu harus restart PC kamu agar tidak terjadi kebocoran memori. Oke, itu yang kedua, restart PC kamu. Kalau misalnya setelah kamu restart ternyata masih juga bermasalah, berarti giliran untuk mengupdate daripada Firefox ini. Jadi kamu update ya. Kamu sudah lihat tadi saya baru saja mengupdate Firefox-nya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian cara yang keempat mengatasinya adalah yang ini yang paling bagus juga teman-teman, yakni update driver kamu ya, terutama driver yang sangat krusial sekali teman-teman ya, yakni terutama misalnya nih ya, ini ya, kalau kamu lihat sini ya, ini display adapter ini teman-teman, VGA kamu. Yang lainnya juga teman-teman, ini network adapter ini. Oke,
di samping daripada network adapter juga tentunya ini USB teman-teman, ini USB controller manager ini atau USB serial number ini, serial bus controller ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, sebaiknya kamu cek device apa yang harus diupdate teman-teman, terutama yang berwarna kuning ya, lalu ada segitiganya. Kemudian yang kelima teman-teman, ini yang paling penting ya, salah satu ciri-cirinya juga sebaiknya kamu masuk startup apps ini, kemudian silakan kamu matikan yang tidak perlu. Seperti kamu lihat sini ya, punya saya ini ada sekitar 20-an teman-teman, yang saya hidupkan hanya 1, 2, 3. Jadi semakin banyak kamu buka atau enable, aktifkan startup itu, maka ada kemungkinan yang terjadinya kebocoran memori. Nah, dan yang terakhir teman-teman, jalankan yang namanya memory diagnostic. Nah, ini yang paling bagus sekali tapi butuh waktu teman-teman. Ya, caranya gimana? Kita masuk ke sini, search, tuliskan saja memory diagnostic. Nah, ini teman-teman ya, Windows memory diagnostic, ini butuh waktu teman-teman. Kamu buka ini, di sini ya, restart now and check for the problem. Bisa juga kalau mau check for the problem next time I start my computer. Tapi saran saya teman-teman, kamu jalankan yang ini ya, yang pertama ini. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kamu harus waspadai yang namanya memory leak teman-teman. Jadi memory leak itu adalah kebocoran memori. Jadi kalau kamu menggunakan PC kamu dan kamu lihat memori kamu selalu tinggi di atas 60, 70 bahkan 90, hati-hati. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharingan ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.